pemberian awal semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ineke Malasari dengan NIM 18721503299. Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas regular kelas Prodi Pendidikan Ekonomi, kampus Universitas Pajajaran Bekasi. Video kali ini saya akan mengambil tema tentang model pembiayaan pendidikan di Indonesia dan kaitannya dengan model pembiayaan yang diterapkan saat ini. Pertama, pembiayaan dalam dunia pendidikan. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Dalam sejarah Indonesia, setidaknya ada dua model pembiayaan pendidikan. Model pertama adalah sentralisasi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Bersama dengan reformasi dengan semangat desentralisasi, persoalan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab daerah. Dalam hal pembiayaan ada tiga komponen yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di negara lain di dunia. Dalam sebuah jurnal yang ditulis Armida Vol 26 nomor 1 tahun 2011 mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh James S. Morton, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu yang pertama, flat grant model. Flat grant model menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten atau kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung atau miskin untuk membiayai program pendidikan. Setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah. Selanjutnya, equalization model. Equalization model ini bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu, sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya. Artinya, setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah. Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan atau PAD yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan. Menurut studi Jarto tahun 2006, hampir 2 tahun MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga negara. Pasal 31 ayat 2 dan kewajiban negara atau pemerintah dan DPR memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesempatan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Anggaran pendidikan
terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lainnya. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kerja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya atau e-grading approach, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi pembinaan teknik education, dan pendataan. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Terkait dengan model pembiayaan pendidikan, bahwa terdapat 4 model pembiayaan pendidikan, yaitu subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu. Dan yang ketiga, pendidikan gratis diberikan sampai SMA dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi. Dan yang keempat, semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalian sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerjasama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR atau Corporate Social Responsibility, membentuk komunitas alumni atau bersumber dari orang tua atau wali peserta didik. Ya, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.